Pernahkah kita membayangkan bahwa satu bisikan kecil mampu meruntuhkan kehidupan seseorang? Pernahkah kita sadar bahwa kebenaran tidak selalu menang dalam waktu yang cepat? Dan bagaimana jika yang dihancurkan itu adalah jiwa yang paling bersih di antara kita? Apakah kita masih sanggup menyebut diri kita adil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang hening yang menyimpan kisah paling sunyi. Jika kalian menyukai kisah mendalam dan penuh misteri seperti ini, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak melewatkan kisah berikutnya. Desa itu tidak pernah benar-benar ramai. Ia hidup dalam kesederhanaan yang nyaris tanpa suara. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung rendah di atas sawah. Ayam berkokok seperti rutinitas yang tak pernah berubah. Dan angin berjalan perlahan melewati rumah-rumah kayu yang berderet rapi. Di antara semua itu, tinggallah seorang gadis bernama Alia. Ia bukan siapa-siapa. Tidak berasal dari keluarga terpandang. Tidak memiliki harta yang bisa dibanggakan. Ia hanya memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan. Tatapannya jernih, seperti air sumur yang belum pernah terusik. Langkahnya pelan, seolah tidak ingin mengganggu tanah yang ia pijak. Orang-orang mengenalnya sebagai anak yang penurut. Ia membantu ibunya yang sering sakit-sakitan. Ia menyapu halaman masjid sebelum azan subuh berkumandang. Ia menunduk ketika berpapasan dengan siapapun. Tidak ada yang istimewa. Dan mungkin justru itu yang membuatnya berbeda. Karena di tempat yang sunyi, yang berbeda seringkali dianggap menyimpan sesuatu. Apakah ketenangan selalu mencurigakan? Apakah diam selalu berarti menyembunyikan rahasia? Pertanyaan itu belum pernah terucap keras. Namun ia mulai tumbuh dalam hati beberapa orang, seperti benih kecil yang jatuh tanpa disadari. Suatu sore, langit berwarna kelabu lebih cepat dari biasanya. Alianya berjalan pulang dari masjid setelah membersihkan lantai. Ia membawa ember kosong dan kain pel yang masih basah. Tidak ada saksi, tidak ada percakapan, hanya langkahnya dan suara dedaunan yang tersentuh angin. Ia tidak tahu bahwa sore itu akan menjadi titik awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam turun dengan hening yang aneh. Anjing desa menggonggong lebih lama. Angin terdengar seperti bisikan yang tertahan. Dan di sebuah rumah dekat balai desa, bendahara masjid membuka lemari kayu kecil tempat uang kas disimpan. Wajahnya berubah. Napasnya tertahan. Uang itu tidak ada. Keheningan yang selama ini melindungi desa retak dalam satu detik. Pagi datang dengan kabar yang membuat udara terasa lebih berat. Orang-orang berkumpul di halaman masjid. Suara mereka tidak lagi pelan. Siapa yang terakhir berada di sini? Siapa yang memiliki kesempatan? Siapa yang mungkin? Nama Alia disebut dengan nada yang masih setengah ragu, namun ragu yang diucapkan berulang kali akan terdengar seperti keyakinan. Alianya dipanggil. Ia datang dengan wajah bingung. Tidak ada kegelisahan yang berlebihan. Tidak ada pembelaan yang terburu-buru. Mengapa kau di sini kemarin sore? Pertanyaan itu terdengar lebih seperti tuduhan. Alianya menjawab dengan suara pelan. Ia hanya membersihkan seperti biasa. Mengapa tidak ada yang melihatmu pergi? Mengapa kau sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mencari jawaban, mereka mencari pengakuan. Alianya berdiri di tengah lingkaran tatapan mata-mata yang dulu menyapanya ramah kini terasa asing. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Apakah diamnya itu tanda bersalah? Atau justru tanda bahwa ia tidak tahu harus berkata apa lagi? Desa itu tiba-tiba terasa sempit, udara terasa lebih tipis. Ibu Alia mendengar kabar itu dari tetangga yang datang dengan wajah penuh simpati palsu, tubuhnya yang lemah gemetar. Ia ingin berdiri membela anaknya, namun napasnya tak cukup panjang. Alianya pulang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Rumah kecil itu terasa lebih sunyi, seperti mengetahui sesuatu yang buruk sedang mendekat. Malam itu, ia duduk di samping ibunya. Tidak ada air mata, tidak ada keluhan. Hanya pertanyaan yang terus berputar dalam kepalanya. Mengapa aku? Apakah kebaikan yang kulakukan selama ini tidak pernah terlihat? Apakah satu tuduhan mampu menghapus semua yang pernah kujalani? Di luar, bisikan tidak berhenti. Mereka membicarakan kemungkinan, mereka menyusun cerita yang semakin jauh dari kenyataan, dan tanpa sadar mereka mulai mempercayai cerita itu sebagai kebenaran. Fitnah tidak pernah datang dengan wajah yang menakutkan, ia datang perlahan, ia tumbuh pelan, ia menguat tanpa terasa. Dan pada saat semua orang menyadari dampaknya,
Ia sudah terlanjur merusak segalanya. Alianya memejamkan mata malam itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak pernah mengambil apapun. Dan kebenaran, meski lambat, akan menemukan jalannya sendiri. Pagi itu tidak lagi sama, kabut yang biasanya turun dengan lembut terasa lebih dingin, matahari terbit tanpa kehangatan, seolah ia pun enggan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Nama Alia masih bergema di antara rumah-rumah kayu, tidak diucapkan dengan keras, namun cukup jelas untuk melukai. Bisikan bergerak lebih cepat dari angin, menyusup melalui celah jendela, menempel di dinding-dinding bambu, dan jatuh ke telinga siapa saja yang bersedia mendengar. Apakah benar ia yang melakukannya? Bukankah ia selalu terlihat terlalu tenang? Mungkinkah ketenangan itu hanya topeng? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti rasa ingin tahu, namun di baliknya tersembunyi keyakinan yang mulai mengeras. Di halaman masjid, beberapa lelaki berdiri dengan wajah tegang. Bendahara masjid menunduk lebih sering dari biasanya, namun tidak ada yang membaca kegelisahan di wajahnya. Mereka lebih sibuk mencari kambing hitam daripada mencari kebenaran. Alianya berjalan menuju sumur seperti biasa, menimba air dengan gerakan yang sama, namun punggungnya terasa lebih berat oleh tatapan. Tidak ada yang menyapanya pagi itu. Tidak ada senyum yang biasa ia terima, bahkan anak kecil yang sering bermain di dekat rumahnya ditarik menjauh oleh ibunya. Apakah tuduhan mampu menghapus seluruh masa lalu? Apakah satu kabar cukup untuk mengubah cara pandang manusia? Alianya menunduk lebih dalam, bukan karena bersalah, melainkan karena lelah menghadapi tatapan yang tidak lagi ramah. Di dalam rumah kecilnya, ibunya terbatuk pelan, tubuh renta itu semakin rapuh oleh tekanan yang tak terlihat. Ibu itu menggenggam tangan Alia, matanya berkaca-kaca, namun bukan karena ragu, melainkan karena takut dunia terlalu kejam untuk anaknya. Alia hanya tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip ketegaran. Aku tidak melakukannya, Bu. Kalimat itu diucapkan pelan, tanpa pembelaan panjang, tanpa sumpah. Karena ia percaya, kebenaran tidak membutuhkan teriakan. Siang menjelang, kerumunan kembali terbentuk di balai desa, suara-suara mulai meninggi. Jika bukan dia, lalu siapa? Mengapa ia yang terakhir terlihat? Mengapa tidak ada saksi lain? Logika sederhana yang dipelintir menjadi kesimpulan, tanpa bukti, tanpa penyelidikan. Dan manusia seringkali merasa puas dengan kesimpulan yang paling mudah. Seorang perempuan tua berbisik pada tetangganya, "Aku selalu merasa ada yang aneh dengan gadis itu. Aneh karena pendiam, aneh karena tidak banyak teman, aneh karena terlalu rajin. Apakah kebaikan yang berlebihan dianggap tidak wajar? Apakah kesederhanaan membuat seseorang tampak mencurigakan?" Alianya dipanggil kembali, kali ini bukan sekadar ditanya, melainkan ditekan. "Akui saja jika memang kau melakukannya. Kami akan memaafkan jika kau jujur." Betapa mudahnya manusia menawarkan maaf untuk kesalahan yang belum tentu ada. Alia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak berkaca-kaca. Ia tidak gemetar. "Aku tidak mengambilnya." Suara itu tetap tenang, tidak berubah meski puluhan pasang mata menatap tajam. Diamnya membuat beberapa orang semakin yakin bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Karena bagi mereka, orang yang tidak panik pasti telah menyiapkan diri. Betapa ironisnya, ketenangan dianggap bukti kesalahan. Sore itu, desas-desus berubah menjadi keputusan tidak resmi. Untuk sementara waktu, Alianya diminta tidak datang ke masjid demi menjaga suasana tetap kondusif. Kata kondusif terdengar seperti alasan yang halus, namun maknanya jelas. Ia dijauhkan. Ia berjalan pulang dengan ember kosong di tangan, langkahnya masih sama, namun dunia di sekelilingnya telah berubah. Burung-burung terbang rendah melintasi langit kelabu. Angin sore berhembus tanpa suara. Apakah ini awal dari akhir? Atau hanya ujian yang belum selesai? Malam kembali turun. Lebih gelap dari biasanya. Alianya duduk di dekat jendela kecil, menatap langit yang tertutup awan. Ia mencoba mengingat setiap langkahnya kemarin, setiap gerakan, setiap detik. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang mencurigakan. Namun dunia tidak selalu membutuhkan kesalahan untuk menghukum. Ibunya tertidur dalam kelelahan, napasnya pendek-pendek. Alia memejamkan mata,
Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, melainkan kesadaran bahwa ketika fitnah mulai tumbuh, ia akan mencari tempat untuk berakar. Dan tampaknya, tanah itu telah dipilih. Ia menarik napas panjang, dingin, pelan. Jika ini ujian, maka aku akan menjalaninya. Kalimat itu tidak diucapkan keras. Namun ia mengendap dalam hati yang tetap bersih. Di luar sana, Desa terus berbicara. Tanpa sadar bahwa setiap kata mereka sedang membangun tembok yang semakin tinggi dan semakin sulit untuk diruntuhkan. Pagi ketiga setelah tuduhan itu, Desa tidak lagi terdengar seperti tempat yang sama. Suara ayam berkokok terasa jauh, seolah dipisahkan oleh dinding tak terlihat. Alianya bangun sebelum subuh seperti biasa, kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan, meski kini ia tahu langkahnya tak lagi diharapkan di halaman masjid. Ia tetap berwudu dengan air yang dingin menusuk kulit. Ia tetap berdiri dalam gelap, menghadap arah yang sama. Apakah doa berubah nilainya ketika manusia meragukanmu? Apakah langit ikut mempertanyakan kejujuran hati? Tidak ada jawaban, hanya hening yang panjang. Di luar rumah, dua perempuan berhenti berbicara ketika melihat pintu kayu itu terbuka. Mata mereka beradu dengan mata Alia sepersekian detik, lalu berpaling. Tatapan itu tidak kasar, namun cukup untuk menyatakan jarak. Alianya berjalan menuju kebun kecil di belakang rumah, memetik daun singkong untuk sarapan sederhana. Tangannya tetap tenang, meski pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Ia mencoba mengingat kembali hari ketika uang itu hilang. Ia datang ke masjid sore hari, menyapu lantai, mengganti air wudu, menutup jendela sebelum maghrib. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada suara aneh. Tidak ada gerakan mencurigakan. Namun mengapa semuanya terasa seolah telah dirancang? Di balai desa, beberapa lelaki kembali berkumpul. Suara mereka lebih pelan dari sebelumnya, namun lebih tajam. Tidak mungkin uang itu menghilang begitu saja. Seseorang pasti mengambilnya. Dan siapa lagi yang punya kesempatan? Kesempatan, kata itu terdengar seperti bukti. Padahal kesempatan bukanlah kesalahan. Bendahara masjid duduk lebih jauh dari kerumunan. Keringat tipis membasahi pelipisnya meski udara masih pagi. Ia mendengar namanya sendiri berbisik di dalam kepala, namun ia tetap diam. Diam yang dipilih karena takut, atau diam yang dipilih karena ego. Siang menjelang, matahari berdiri tepat di atas desa. Panasnya terasa lebih menyengat. Alianya membantu ibunya makan. Sendok kecil itu bergetar di tangan Renta. Ibu percaya padamu. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat dada Alia terasa sesak. Ia mengangguk pelan, menahan sesuatu yang hampir pecah di dalam dirinya. Bukan karena merasa bersalah, melainkan karena merasa tak berdaya. Apa yang bisa dilakukan seseorang yang tidak memiliki suara di tengah kerumunan yang sudah memutuskan? Sore hari, seorang lelaki tua berdiri di bawah pohon beringin dekat masjid. Ia memperhatikan tanpa ikut campur. Wajahnya menyimpan sesuatu yang tidak terbaca. Ia melihat lebih banyak dari yang orang lain lihat, namun memilih menimbang sebelum berbicara. Apakah kebenaran selalu membutuhkan keberanian yang besar, dan mengapa keberanian sering datang terlambat? Malam itu, langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Alianya duduk sendirian di ambang pintu, mendengarkan suara jangkrik yang bersahutan. Ia tidak lagi bertanya mengapa dirinya. Ia mulai bertanya sampai kapan. Sampai kapan mereka akan percaya pada bayangan? Sampai kapan ia harus berjalan dengan kepala tertunduk? Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Ibunya terbangun dengan napas tersengal. Alianya berdiri, membuka pintu perlahan. 3 lelaki berdiri di sana. Wajah mereka serius, tidak marah, namun tidak ramah. Kami ingin memeriksa rumahmu. Kalimat itu jatuh seperti batu di dada. Tanpa surat, tanpa izin resmi. Hanya atas dasar kecurigaan. Alianya menyingkir memberi jalan, bukan karena takut, melainkan karena tidak punya pilihan. Mereka membuka lemari kayu tua, mengangkat tikar tipis, memeriksa kotak kecil berisi pakaian lama. Tidak ada uang, tidak ada bukti, hanya kesederhanaan yang terlalu nyata.
Salah satu dari mereka menghela napas, namun tidak meminta maaf. Mereka pergi tanpa kata penutup. Pintu kembali tertutup. Rumah kecil itu terasa lebih sempit dari sebelumnya. Ibunya menangis pelan, bukan karena kehilangan sesuatu, melainkan karena harga diri yang diinjak tanpa alasan. Alianya duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam jemari renta itu. Ia tidak berkata apa-apa, karena kata-kata tidak akan mengubah apapun malam itu. Di luar, beberapa orang melihat dari kejauhan. Mereka menyaksikan penggeledahan itu seperti tontonan sunyi. Dan entah mengapa, tidak ditemukannya bukti tidak membuat mereka ragu. Justru sebagian mulai berpikir, ia pasti menyembunyikannya di tempat lain. Betapa kerasnya hati manusia ketika telah memilih untuk percaya pada keburukan. Malam semakin larut, angin bertiup lebih dingin. Alianya kembali menatap langit yang kosong. Ia menyadari sesuatu malam itu. Fitnah bukan hanya tentang tuduhan, ia tentang bagaimana orang lain melihatmu, dan bagaimana mereka menolak melihat dirimu yang sebenarnya. Ia menarik napas perlahan, dingin, panjang. Jika kebenaran harus menunggu, maka aku akan tetap berdiri, meski sendirian. Di sudut desa yang lain, lelaki tua di bawah pohon beringin itu masih terjaga. Matanya memandang ke arah rumah kecil yang baru saja digeledah. Ia tahu sesuatu. Dan mungkin waktu untuk diam tidak akan lama lagi. Pagi itu datang tanpa suara burung. Langit tampak lebih pucat dari biasanya, seolah warna telah ditarik perlahan dari udara desa. Orang-orang berjalan dengan langkah lebih cepat. Namun bukan karena sibuk, melainkan karena tidak ingin terlalu lama berada di dekat rumah Alia. Jarak itu kini nyata, bukan lagi sekadar tatapan, melainkan sikap yang disengaja. Alianya berdiri di depan pintu rumah kecilnya, menyapu halaman seperti biasa, gerakan tangannya tetap teratur, meski ia tahu tak ada lagi yang memerhatikan dengan hormat. Apakah kebiasaan masih memiliki makna ketika penghargaan telah hilang? Apakah kebaikan tetap berarti ketika tidak lagi dipercaya? Ia tetap menyapu, seolah setiap helai daun kering adalah bagian dari ujian yang harus ia jalani. Di balai desa, pertemuan kembali digelar, kali ini lebih serius, lebih resmi. Beberapa wajah terlihat lelah. Namun bukan karena kurang tidur, melainkan karena beban keputusan yang akan diambil. Jika ini terus dibiarkan, desa akan terpecah. Kalimat itu diucapkan pelan namun tegas. Seolah masalahnya bukan lagi tentang uang yang hilang, melainkan tentang ketenangan bersama yang dianggap terganggu oleh satu nama. Nama itu kembali disebut, Alianya. Bendahara masjid duduk dengan punggung kaku. Ia merasakan setiap suku kata seperti pukulan pelan di dadanya, namun bibirnya tetap tertutup. Diamnya menjadi bayangan yang semakin besar. Di rumah kecil itu, ibunya memanggil dengan suara lemah. Ada apa lagi, nak? Alia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Mereka akan berkumpul lagi. Jawaban itu sederhana, namun cukup membuat napas ibunya tersendat. Apakah mereka belum puas? Tidak ada jawaban, karena kenyataannya memang belum. Siang itu, Alianya dipanggil kembali ke balai desa. Langkahnya melewati jalan tanah yang mulai retak oleh panas. Beberapa anak kecil berhenti bermain ketika ia lewat. Mereka menatap dengan rasa ingin tahu yang polos. Orang dewasa mengajari mereka untuk menjauh. Di balai desa, kursi-kursi kayu disusun menghadap ke tengah ruangan. Suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Kami tidak menemukan bukti di rumahmu, namun kecurigaan tetap ada. Kalimat itu diucapkan tanpa rasa ragu. Tidak menemukan bukti, namun tetap mencurigai. Apakah ini tentang kebenaran, atau tentang kebutuhan untuk menyalahkan seseorang? Alia berdiri di tengah ruangan, tangannya terlipat di depan. Kepalanya tegak meski tidak menantang. Aku tidak mengambil uang itu. Suara itu tidak berubah. Tetap tenang, tetap bersih. Beberapa orang menghela napas. Beberapa menggeleng pelan. Kami perlu mengambil keputusan. Kata keputusan terdengar seperti palu yang siap dijatuhkan. Demi menjaga ketenangan desa, kau sebaiknya meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Sementara waktu. Dua kata yang terasa panjang tanpa batas.
Ibunya tidak mampu hadir, tubuh Renta itu terlalu lemah untuk menyaksikan pengucilan yang resmi. Alia menatap satu persatu wajah di hadapannya, wajah yang dulu tersenyum padanya setiap pagi. Wajah yang dulu menerima bantuannya tanpa ragu. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kelelahan yang dalam. Jika itu yang kalian anggap benar, aku akan pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Keheningan memenuhi ruangan. Sebagian merasa lega, sebagian merasa ganjil, namun tidak ada yang cukup berani untuk membatalkan keputusan. Di sudut ruangan, lelaki tua yang selama ini dia menunduk lebih dalam, matanya terpejam sesaat. Ia tahu keputusan itu salah, namun keberanian belum sepenuhnya menguasainya. Sore itu, Alianya kembali ke rumah dengan langkah yang berbeda, bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa ia akan benar-benar pergi. Ia membantu ibunya duduk, menjelaskan dengan suara pelan. Kita harus meninggalkan desa ini. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena kehilangan rumah, melainkan karena kehilangan rasa memiliki. Malam turun perlahan. Rumah kecil itu dipenuhi bayangan panjang. Alianya mengemas pakaian seadanya. Tidak banyak yang bisa dibawa, karena memang tidak pernah ada yang berlebih. Ia menyentuh dinding kayu yang selama ini melindunginya, menghirup aroma tanah yang basah oleh embun malam. Apakah tempat yang kita cintai bisa tiba-tiba terasa asing? Apakah rumah tetap rumah ketika hati orang-orang di dalamnya berubah? Ibunya terlelap dalam kelelahan emosional. Napasnya berat. Alianya duduk di sampingnya, menatap wajah Renta itu dalam cahaya lampu minyak yang redup. Aku tidak marah, bisiknya pelan. Aku hanya berharap mereka suatu hari mengerti. Di luar, beberapa orang masih membicarakan keputusan itu. Mereka meyakinkan diri bahwa ini demi kebaikan bersama. Tidak ada yang benar-benar merasa bersalah, karena kesalahan yang dibagi bersama terasa lebih ringan. Angin malam berhembus lebih kencang, membawa suara daun yang saling bergesekan. Desa itu tidak tahu bahwa malam ini ia kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diganti. Dan di dalam rumah kecil itu, seorang gadis suci menatap langit gelap, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesadaran bahwa ujian terberat bukanlah kehilangan nama baik, melainkan tetap menjaga hati agar tidak ikut ternoda. Subuh itu datang tanpa warna. Tidak ada semburat jingga di ufuk timur, hanya langit pucat yang menggantung rendah seperti beban yang belum selesai. Alianya terbangun sebelum azan, kebiasaan yang tak pernah berubah meski dunia di sekelilingnya telah bergeser. Ia duduk sejenak di tepi tikar tipis, mendengarkan napas ibunya yang berat namun teratur. Hari ini bukan lagi tentang tuduhan, hari ini tentang perpisahan. Ia berdiri perlahan, melipat pakaian yang telah disiapkan semalam, memasukkannya ke dalam tas kecil yang tampak terlalu sederhana untuk memuat seluruh kenangan. Tidak ada yang benar-benar bisa dibawa. Karena rumah bukan hanya dinding, rumah adalah suara. Adalah bau tanah setelah hujan, adalah langkah kaki yang dikenali. Apakah kenangan bisa dikemas dalam tas kecil? Apakah rasa memiliki bisa dibawa pergi begitu saja? Ibunya terbangun dengan mata sembab. Tidak banyak kata yang terucap. Hanya tatapan panjang yang menyimpan ribuan doa. Kita pergi setelah matahari naik sedikit. Suara Alia tetap tenang, tidak retak, tidak gemetar. Ia membantu ibunya berdiri, menggenggam tangan Renta itu dengan hati-hati, seolah dunia di luar rumah terlalu keras untuk disentuh tanpa perlindungan. Di luar, desa sudah mengetahui rencana keberangkatan itu. Beberapa orang berdiri jauh dari rumah kecil tersebut, tidak mendekat, namun cukup dekat untuk memastikan bahwa keputusan mereka benar-benar dilaksanakan. Tidak ada upacara, tidak ada kata perpisahan, hanya tatapan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan kelegaan. Alianya melangkah keluar, tas kecil di bahu, ibunya berjalan pelan di sampingnya. Langkah pertama terasa ringan, langkah kedua terasa berat, langkah ketiga terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya sendiri. Apakah ini hukuman? Atau hanya cara dunia menunjukkan wajah aslinya? Mereka melewati masjid tempat Alia dulu membersihkan lantai setiap sore. Pintu kayu itu tertutup rapat. Tidak ada yang menyapanya. Ia berhenti sejenak. Bukan untuk memohon,
bukan untuk menyesali, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal dalam hati. Semoga tempat ini tetap diberkahi. Bisiknya tanpa suara. Beberapa anak kecil memperhatikan dari balik pagar, mata mereka polos, belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Orang tua mereka menarik mereka menjauh. Seolah jarak adalah perlindungan dari sesuatu yang tak terlihat. Di bawah pohon beringin, lelaki tua itu berdiri lagi. Tatapannya mengikuti langkah Alia hingga ke ujung jalan tanah. Matanya berkabut, bukan oleh usia, melainkan oleh kesadaran bahwa ia telah terlalu lama diam. Angin pagi bertiup pelan, membawa debu tipis yang menutup jejak langkah mereka. Seolah desa itu ingin segera melupakan. Di perbatasan jalan setapak, Alianya menoleh untuk terakhir kali. Desa itu tampak kecil dari kejauhan, tenang seperti biasa. Tidak menunjukkan bahwa ia baru saja mengusir seseorang yang tak bersalah. Tidak ada teriakan penyesalan. Tidak ada seseorang yang berlari menghentikan mereka. Hanya keheningan panjang. Ibunya terbatuk pelan. Tubuhnya semakin lemah oleh perjalanan singkat yang terasa panjang. "Kita akan baik-baik saja," kata Alia lembut. Apakah ia benar-benar yakin? Atau hanya mencoba menenangkan hati yang rapuh? Mereka berjalan menuju jalan raya kecil di luar desa, menunggu kendaraan yang jarang lewat. Matahari mulai naik, cahayanya tidak lagi hangat, hanya terang tanpa rasa. Sebuah truk tua berhenti, sopirnya memandang dengan heran namun tidak banyak bertanya. Alianya membantu ibunya naik, duduk di bak belakang bersama karung beras dan peti kayu. Kendaraan itu bergerak perlahan, meninggalkan desa yang semakin mengecil di belakang mereka. Setiap meter terasa seperti lembaran yang ditutup. Apakah mereka akan kembali suatu hari? Apakah kebenaran akan cukup kuat untuk memanggil mereka pulang? Angin menerpa wajah Alia, dingin dan kering. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Ia hanya menatap lurus ke depan, karena masa lalu telah memalingkan wajahnya. Dan satu-satunya arah yang tersisa adalah maju. Di desa yang mereka tinggalkan, percakapan mulai mereda. Kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang merasa tenang kembali, seolah dengan perginya Alia, segala masalah telah selesai. Mereka tidak tahu bahwa ketenangan yang dibangun di atas ketidakadilan hanya akan menjadi sunyi yang lebih berat suatu hari nanti. Di dalam truk tua yang berguncang pelan, Alia memejamkan mata. "Aku tidak membawa kebencian," bisiknya dalam hati. "Aku hanya membawa keyakinan bahwa kebenaran tidak akan hilang selamanya." Dan untuk pertama kalinya sejak tuduhan itu muncul, ia benar-benar meninggalkan bukan hanya tempat, melainkan juga harapan bahwa dunia akan selalu adil. Perjalanan itu tidak panjang, namun cukup untuk memisahkan dua dunia yang berbeda. Desa dengan jalan tanah dan wajah-wajah yang dikenal, berganti dengan kota kecil yang penuh debu dan suara asing. Truk tua itu berhenti di tepi pasar, suara pedagang saling bersahutan, aroma sayur dan asap gorengan bercampur di udara. Alianya turun lebih dulu, membantu ibunya yang langkahnya semakin pelan. Tidak ada yang mengenal mereka di sini. Tidak ada yang menatap dengan prasangka. Namun juga tidak ada yang peduli. Apakah ketidakpedulian lebih baik daripada tuduhan? Atau justru sama sunyinya? Mereka berdiri sejenak di pinggir jalan, tas kecil itu tampak semakin ringan, seolah tidak cukup untuk menahan beban kehidupan baru. Seorang perempuan setengah baya memperhatikan dari depan warung makan sederhana. Tatapannya tidak tajam, hanya penasaran. Mencari tempat tinggal. Pertanyaan itu terdengar datar, namun cukup untuk membuka kemungkinan. Alianya mengangguk pelan. Perempuan itu menunjuk ke bangunan kecil di belakang warung. "Ada kamar kosong, sederhana. Jika kalian tidak keberatan." "Tidak keberatan." Kata itu terasa aneh. Karena sejak awal mereka memang tidak punya banyak pilihan. Kamar itu sempit, dindingnya tipis, lantainya dingin. Namun tidak ada bisikan di sudut ruangan. Tidak ada tatapan menuduh. Malam pertama di kota kecil itu terasa asing. Suara kendaraan masih terdengar meski larut. Lampu jalan menyala tanpa henti. Alianya duduk di samping ibunya yang tertidur karena kelelahan. Ia memandangi langit dari jendela kecil. Tidak ada bintang yang jelas.
Hanya cahaya samar tertutup kabut tipis. Apakah hidup baru selalu dimulai dengan kesunyian yang lebih dalam? Esok paginya, Alianya kembali ke warung tempat perempuan itu bekerja. Aku bisa membantu. Suara itu lembut namun pasti. Perempuan itu menatapnya beberapa saat, menilai tanpa menghakimi. Jika kau mau mencuci piring dan membersihkan meja, kau boleh makan di sini, dan sedikit upah. Alianya mengangguk, tanpa tawar-menawar. Tangannya mulai terbiasa dengan air sabun yang dingin, piring-piring berminyak yang menumpuk. Lantai yang harus disapu berkali-kali. Ia bekerja tanpa banyak bicara. Tanpa cerita masa lalu. Tidak ada yang bertanya dari mana ia berasal. Dan ia pun tidak menawarkan kisahnya. Karena beberapa cerita terlalu berat untuk diulang. Ibunya menghabiskan hari di kamar kecil itu. Sesekali duduk di depan warung menghirup udara sore. Tubuhnya semakin lemah. Namun matanya tetap menyimpan kepercayaan yang sama. Kau tidak salah, Nak. Kalimat itu kembali terdengar suatu malam. Alia tersenyum tipis, seolah kalimat itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki. Hari-hari berlalu dalam pola yang hampir sama. Bangun sebelum subuh. Membantu di warung. Kembali ke kamar kecil saat malam turun. Tidak ada yang istimewa. Namun juga tidak ada yang melukai. Kadang ia bertanya dalam diam. Apakah desa itu masih mengingatku? Atau namaku telah benar-benar dihapus dari percakapan mereka? Ia tidak tahu bahwa di tempat jauh sana, beberapa hati mulai terusik. Namun di kota kecil ini, ia belajar satu hal. Bahwa hidup tidak selalu memberi keadilan, tetapi selalu memberi kesempatan untuk bertahan. Suatu sore, seorang pelanggan memecahkan gelas tanpa sengaja, pecahannya berserakan di lantai. Alianya berlutut mengumpulkannya dengan hati-hati. Pecahan itu tajam, namun ia tidak terlihat takut. Apakah hatinya sudah terlalu sering tersayat sehingga pecahan kaca tidak lagi berarti? Ia menyapu sisa-sisa gelas itu hingga bersih. Lantai kembali seperti semula. Namun ia tahu, beberapa pecahan dalam hidup tidak pernah benar-benar hilang. Malam itu, setelah warung tutup, perempuan pemilik warung duduk di dekatnya. Kau jarang tersenyum. Alianya terdiam sejenak. Aku tidak ingin lupa caranya. Jawaban itu membuat perempuan itu memandang lebih lama, seolah mencoba memahami kedalaman yang tidak terlihat. Angin malam masuk melalui celah pintu, membawa udara yang lebih sejuk. Alianya menutup mata sejenak. Aku tidak membawa kebencian ke tempat ini. Bisiknya dalam hati. Aku hanya membawa sisa-sisa keyakinan. Dan di kamar kecil yang sederhana itu, di kota yang tidak mengenalnya, seorang gadis suci mulai membangun kembali hidupnya. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan keteguhan yang sunyi. Hari-hari di kota kecil itu berjalan tanpa kejutan, namun tubuh ibunya tidak lagi sekuat dulu. Batuknya semakin sering, napasnya semakin pendek, dan setiap malam terdengar lebih berat dari sebelumnya. Alianya duduk di samping ranjang sederhana itu, mengganti kain kompres dengan air hangat, menyeka keringat yang dingin di dahi Renta. Apakah ujian selalu datang berlapis? Apakah satu luka belum cukup untuk menguji keteguhan hati? Ia tidak mengeluh. Tidak bertanya mengapa penderitaan tidak berhenti. Ia hanya melakukan apa yang bisa dilakukan. Pagi hari tetap datang. Warung tetap harus dibuka. Piring tetap harus dicuci. Tangan Alia mulai terlihat lebih kasar. Kulitnya mengering oleh air sabun. Namun gerakannya tetap halus. Beberapa pelanggan mulai mengenalnya sebagai gadis pendiam yang rajin. Mereka tidak tahu cerita di balik matanya yang tenang. Di sela-sela kesibukan, pikirannya kadang melayang jauh. Kembali ke jalan tanah desa, ke suara azan yang dulu menggema dari masjid kecil. Apakah mereka pernah menyesal? Apakah ada satu saja yang mulai meragukan keputusan itu? Ia tidak tahu, dan mungkin tidak perlu tahu. Suatu sore, ibunya tidak mampu bangkit dari tempat tidur. Napasnya terengah. Tatapannya kosong sesaat sebelum kembali fokus pada wajah anaknya. Nah, suara itu hampir tak terdengar. Alia mendekat, menggenggam tangan yang kini lebih ringan dari sebelumnya. Jika suatu hari ibu tidak ada,
Jangan simpan kebencian di hatimu. Kalimat itu seperti angin dingin yang menembus dada. Alia menggeleng pelan, menahan air mata yang mulai berkumpul. Ibu akan tetap ada. Jawaban itu terdengar seperti doa, bukan kepastian. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk bersandar di dinding tipis kamar, mendengarkan setiap tarikan napas ibunya. Setiap jeda terasa menakutkan. Apakah ini akhir dari satu-satunya orang yang benar-benar mempercayainya? Di luar kamar, suara kendaraan masih terdengar samar. Hidup kota terus berjalan, tanpa tahu bahwa di ruangan kecil itu, sebuah dunia hampir runtuh. Fajar datang perlahan. Cahaya tipis masuk melalui celah jendela. Napas ibunya melemah. Semakin jarang, semakin pelan. Alia menggenggam tangan itu lebih erat. Aku tidak marah pada siapapun, Bu, bisiknya. Aku hanya ingin ibu tenang. Tatapan renta itu melembut, seolah yakin, seolah lega. Dan dalam keheningan yang sangat panjang, napas itu berhenti. Tidak ada teriakan, tidak ada suara yang pecah. Hanya sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Sunyi yang benar-benar kosong. Alianya menunduk. Dahinya menyentuh tangan yang kini tak lagi hangat. Apakah kehilangan ini bagian dari keadilan yang tertunda? Atau hanya kenyataan yang harus diterima tanpa penjelasan? Ia tidak menangis keras. Air matanya jatuh perlahan, tanpa suara. Perempuan pemilik warung membantu mengurus pemakaman sederhana. Tidak ada keluarga jauh. Tidak ada pelayat dari desa. Tanah kota kecil itu menerima jasad ibunya dengan tenang. Alianya berdiri lama di depan pusara sederhana. Ia tidak meminta keajaiban, tidak meminta waktu diputar kembali. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku akan tetap menjaga hati ini bersih." Angin sore berhembus pelan, menggerakkan dedaunan di sekitar makam. Ia kini benar-benar sendiri. Tidak ada lagi tangan yang menggenggamnya di malam gelap. Tidak ada lagi suara yang menguatkan ketika dunia meragukan. Namun justru dalam kesendirian itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan kekosongan, melainkan kekuatan yang lahir dari kehilangan. Malam itu, kamar kecil itu terasa lebih luas, lebih hampa. Alianya duduk memandangi tas kecil yang dulu ia bawa dari desa. Semua telah berubah. Ia bukan lagi gadis yang hanya bertahan. Ia kini gadis yang telah kehilangan segalanya, kecuali satu hal. Keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah mati. Dan di kejauhan, tanpa ia ketahui, benih penyesalan mulai tumbuh di desa yang pernah mengusirnya. Desa itu tetap berdiri seperti biasa, sawah tetap menguning ketika musimnya tiba, azan tetap berkumandang dari masjid kecil di tengah perkampungan. Namun ada sesuatu yang tidak lagi sama. Keheningan kini terasa berbeda. Bukan damai, melainkan kosong. Setiap kali lantai masjid terlihat berdebu menjelang maghrib, beberapa orang saling berpandangan. Dulu ada yang selalu datang lebih awal. Kalimat itu tidak pernah selesai diucapkan. Namun semua tahu siapa yang dimaksud. Anak-anak yang dulu dilarang mendekat kini mulai bertanya, mengapa Kak Alia tidak pernah kembali? Orang tua mereka menjawab sekenanya, dengan nada yang tidak lagi setegas dulu. Karena ia memilih pergi. Apakah benar ia yang memilih? Atau justru mereka yang memaksanya? Di rumah bendahara masjid, malam tidak lagi membawa ketenangan. Ia sering terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi punggungnya meski udara dingin. Ia melihat wajah Alia dalam bayangan gelap kamarnya. Tatapan tenang yang tidak menuduh. Namun justru membuat rasa bersalah semakin nyata. Uang itu masih tersembunyi. Terlipat rapi di dalam kotak kayu tua di bawah lantai. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang curiga. Namun setiap hari keberadaannya terasa seperti batu besar di dada. Apakah ini harga dari satu kebohongan? Apakah satu kesalahan mampu menghancurkan ketenangan sepanjang hidup? Lelaki tua yang dulu berdiri di bawah pohon beringin mulai lebih sering termenung. Ia mengingat malam ketika ia melihat sesuatu. Ia ingat langkah tergesa di belakang masjid. Ia ingat bayangan seseorang yang bukan Alia. Ia ingat suara pintu kayu lemari yang dibuka dengan hati-hati. Ia tahu,
Ia tidak sepenuhnya buta terhadap kebenaran. Namun ia juga tahu, ketika ia memilih diam, ia menjadi bagian dari kesalahan itu. Setiap sore, ia duduk lebih lama dari biasanya, menatap masjid yang kini terasa lebih sepi. Apakah keberanian selalu datang terlambat? Atau justru manusia yang terlalu lama menunggu waktu yang tepat? Suatu malam, hujan turun tanpa peringatan, deras, menghantam atap rumah dengan suara yang tak biasa. Bendahara masjid terbangun lagi. Suara hujan bercampur dengan suara hatinya sendiri. Ia tidak tahan lagi. Ia bangkit, membuka lantai kayu tempat kotak itu disembunyikan. Uang itu masih di sana. Tidak berkurang, tidak berubah. Ia memegangnya dengan tangan gemetar. Uang ini tidak pernah membawa keberkahan. Bisiknya pada dirinya sendiri. Di luar, petir menyambar, menerangi langit desa sejenak. Ia teringat wajah Alia yang berdiri tenang di tengah balai desa. Tanpa pembelaan, tanpa kebencian. Mengapa ia begitu tenang? Pertanyaan itu kini berubah menjadi luka. Esok paginya, desa dikejutkan oleh kabar bahwa bendahara masjid meminta pertemuan darurat. Wajahnya pucat, tatapannya kosong namun tekadnya jelas. Aku harus mengatakan sesuatu. Suara itu berat, terdengar seperti mengangkat beban bertahun-tahun. Lelaki tua di sudut ruangan menunduk dalam. Ia tahu waktu itu akhirnya tiba. Apakah kebenaran akan membebaskan? Atau justru menghancurkan lebih banyak lagi? Orang-orang mulai berkumpul. Suasana tegang memenuhi balai desa. Nama Alia kembali terucap. Kali ini dengan nada yang berbeda. Bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai bayangan yang menghantui. Bendahara itu menarik napas panjang. Uang itu tidak pernah hilang. Keheningan menyebar cepat. Aku yang mengambilnya. Kata-kata itu jatuh seperti batu besar di tengah ruangan. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Ia menjelaskan semuanya, hutang yang menumpuk, ketakutan akan malu dan keputusan pengecut untuk membiarkan tuduhan mengarah pada orang lain. Setiap kalimat seperti menampar wajah mereka satu persatu. Dan di sudut ruangan, lelaki tua itu akhirnya mengangkat wajah. Aku melihatnya malam itu. Suara itu serak. Aku tahu bukan Alia. Namun aku diam. Pengakuan kedua terasa lebih menyakitkan. Bukan hanya karena kebohongan, melainkan karena kesadaran bahwa mereka semua telah memilih untuk percaya pada keburukan. Balai desa terasa sesak. Beberapa orang menutup wajahnya. Beberapa menunduk dalam. Nama Alia kini disebut dengan nada penyesalan. Di mana dia sekarang? Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Mereka menyadari sesuatu yang terlambat. Gadis yang mereka usir, gadis yang mereka tuduh tanpa bukti, telah pergi membawa luka yang tidak bisa dihapus hanya dengan kata maaf. Dan di kota kecil yang jauh dari sana, Alia berdiri di depan makam sederhana ibunya. Ia tidak tahu bahwa namanya telah dibersihkan. Ia hanya tahu satu hal, bahwa kehilangan telah menguatkannya. Dan bahwa dunia akhirnya mulai berani menatap kebenaran. Meski dengan wajah yang penuh penyesalan. Pengakuan itu tidak mengembalikan apapun. Tidak menghapus keputusan yang telah dijatuhkan. Tidak menghidupkan kembali hari ketika seorang gadis berdiri sendirian di tengah balai desa. Namun ia mengubah udara yang mereka hirup. Desa yang dulu merasa benar kini dipenuhi rasa malu yang tak terucap. Nama Alia kembali disebut, kali ini tanpa bisikan, tanpa nada mencurigai. Melainkan dengan jeda panjang di antara setiap suku kata. Kita harus mencarinya. Kalimat itu muncul dari seseorang yang dulu paling keras bersuara. Apakah mencari cukup untuk menebus? Apakah kata maaf mampu menyentuh luka yang telah membeku? Lelaki tua itu berdiri lebih tegak dari biasanya. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Ia merasa beban di pundaknya belum benar-benar terangkat. Karena diamnya telah ikut mengantar Alia ke gerbang pengusiran. Beberapa pemuda ditugaskan mencari kabar. Mereka menyusuri kota-kota kecil terdekat, bertanya dari warung ke warung, dari pasar ke pasar. Namun Alia bukan nama yang terkenal.
Ia hanya seorang gadis pendiam yang bekerja tanpa banyak bicara. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Di rumah bendahara masjid kota kayu itu kini kosong, uang telah dikembalikan, pengakuan telah diucapkan. Namun rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Istrinya tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama. Anak-anaknya menjauh dalam diam. Apakah satu kebohongan mampu meretakkan seluruh kehidupan? Ia duduk sendirian setiap malam, mendengarkan detak jam tua di dinding. Setiap detiknya terasa seperti pengingat. Kau terlambat. Di desa, lantai masjid kembali disapu oleh tangan-tangan lain, namun tidak ada yang melakukannya dengan cara yang sama. Ada yang kurang, dan mereka tahu itu. Suatu sore, seorang pemuda kembali dari kota kecil di arah timur. Aku mendengar tentang seorang gadis yang bekerja di warung. Semua mata tertuju padanya. Namanya Alia. Hening kembali turun. Ia tinggal di kamar kecil di belakang warung. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang lama tertutup. Apakah ia masih di sana? Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan keras, karena mereka takut pada jawabannya. Beberapa orang memutuskan untuk pergi menemuinya. Bukan untuk memaksa kembali, melainkan untuk meminta maaf. Perjalanan terasa lebih panjang dari sebelumnya, karena kini mereka membawa rasa bersalah. Di kota kecil itu, Alianya sedang menyapu lantai warung ketika sekelompok orang berhenti di depan. Ia mengangkat wajah, dan dunia seperti berhenti sejenak. Wajah-wajah yang dulu menuduhnya kini berdiri tanpa kata. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada kejutan yang berlebihan. Hanya ketenangan yang sama seperti dulu. Kami datang untuk meminta maaf. Suara itu berat, nyaris tidak keluar. Kami salah. Kata-kata itu akhirnya terucap. Alianya menatap mereka satu persatu. Angin sore bergerak pelan di antara mereka. Maaf tidak menghapus apa yang terjadi. Kalimat itu lembut. Tidak tajam, tidak menuduh. Kami tahu. Suara lain menyahut. Kami hanya ingin kau tahu bahwa namamu telah dibersihkan. Namaku tidak pernah kotor. Jawaban itu membuat beberapa kepala tertunduk lebih dalam. Aku tidak membenci kalian. Ia melanjutkan. Aku hanya kehilangan sesuatu yang tidak bisa kembali. Mereka tahu yang ia maksud, ibunya, rumah kecil itu. Rasa memiliki yang telah hancur. Kami ingin kau kembali. Permintaan itu terdengar seperti harapan, namun juga seperti beban baru. Alianya memandang ke arah makam sederhana yang terlihat dari kejauhan. Di sini aku belajar berdiri sendiri. Ia berkata pelan. Desa itu bagian dari hidupku. Tapi hidupku tidak berhenti di sana. Apakah ia menolak? Atau hanya memilih jalan yang berbeda? Ia menunduk sesaat. Aku memaafkan kalian. Kata-kata itu mengalir tanpa getaran. Namun untuk kembali, ia menggeleng perlahan. Aku belum tahu. Keheningan menyelimuti mereka lagi. Mereka datang membawa harapan untuk menebus. Namun pulang membawa kesadaran bahwa beberapa luka tidak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Matahari mulai turun. Cahayanya lembut menyentuh wajah Alia. Ia tetap berdiri di tempatnya. Bukan lagi sebagai gadis yang terusir, melainkan sebagai seseorang yang telah melewati api fitnah dan tetap utuh. Sementara rombongan dari desa berjalan kembali dengan langkah yang lebih berat. Mereka tahu, penebusan bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan tentang hidup dengan kesadaran akan kesalahan itu. Dan di kota kecil yang sunyi itu, seorang gadis suci berdiri dalam tenang. Tidak lagi menunggu keadilan. Karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Rombongan itu kembali ke desa tanpa membawa Alia. Langkah mereka tidak secepat ketika berangkat. Tidak juga seringan ketika dulu mengusirnya. Jalan tanah yang sama kini terasa berbeda. Setiap jejak seolah mengingatkan pada keputusan yang pernah mereka anggap benar. Apa yang ia katakan? Pertanyaan itu muncul segera setelah mereka tiba. Ia memaafkan kita. Jawaban itu membuat beberapa orang menghela napas lega. Tapi ia tidak kembali.
Kalimat itu jatuh pelan, namun lebih berat dari pengakuan sebelumnya. Tidak kembali. Dua kata yang menyadarkan mereka bahwa maaf tidak selalu berarti pemulihan. Di masjid kecil itu, lantai yang dulu disapu dengan penuh ketulusan kini terlihat biasa saja, tidak lagi memiliki sentuhan yang sama. Sebagian orang mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan hanya penyesalan, melainkan kehilangan. Apakah ini yang disebut akibat, bukan hukuman dari langit, melainkan konsekuensi dari pilihan manusia sendiri? Lelaki tua itu duduk kembali di bawah pohon beringin. Ia menatap jalan yang pernah dilewati Alia pada hari pengusiran. Aku terlambat, bisiknya pelan. Ia menyadari bahwa keberanian yang ditunda seringkali sama buruknya dengan kebohongan. Di rumah bendahara masjid, suasana tidak lagi seperti dulu. Ia telah mengembalikan uang, telah meminta maaf di depan banyak orang. Namun rasa hormat yang dulu ia miliki tidak pernah sepenuhnya kembali. Setiap kali ia melangkah ke masjid, ia merasakan tatapan berbeda. Bukan kebencian, melainkan ingatan. Dan ingatan itu lebih menyakitkan daripada amarah. Di kota kecil itu, Alianya tetap bekerja seperti biasa. Ia bangun sebelum subuh, menyapu halaman warung, mencuci piring dengan gerakan yang tenang. Tidak ada yang berubah dalam rutinitasnya, namun ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak lagi memikirkan desa setiap malam. Ia tidak lagi bertanya apakah mereka menyesal, karena jawaban itu tidak lagi menentukan hidupnya. Suatu sore, perempuan pemilik warung duduk di sampingnya. Mereka datang lagi. Alia mengangguk pelan. Kau akan kembali. Pertanyaan itu lembut, tanpa tekanan. Alia menatap matahari yang perlahan turun di ufuk barat. Kembali berarti mengingat. Ia berkata pelan. Dan mengingat tidak selalu menyakitkan, tapi juga tidak selalu perlu. Ia tidak membenci desa itu, tidak juga menolaknya sepenuhnya. Namun ia sadar, beberapa tempat membentuk kita, dan beberapa luka mengajarkan kita untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, ia berjalan sendirian menuju makam ibunya. Angin bertiup pelan, daun-daun kering bergerak tanpa suara. Ibu, bisiknya. Mereka meminta aku kembali. Hening menjawab. Aku sudah memaafkan. Ia melanjutkan. Tapi hatiku tidak lagi tinggal di sana. Ia berlutut, menyentuh tanah yang menyimpan jasad satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Di sini aku belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang tepat waktu. Ia menarik napas panjang. Tapi ketika ia datang, ia tidak perlu membawa kebencian. Di kejauhan, langit berubah menjadi gelap kebiruan. Alianya berdiri. Ia bukan lagi gadis yang berdiri di tengah balai desa dengan tuduhan di sekelilingnya. Ia bukan lagi anak yang hanya bergantung pada ibunya. Ia adalah seseorang yang telah kehilangan, telah diuji, dan tetap memilih untuk tidak membenci. Sementara itu di desa, beberapa perubahan mulai terjadi. Mereka lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih lambat dalam menyimpulkan. Lebih sadar bahwa satu tuduhan bisa menghancurkan hidup. Apakah perubahan itu lahir dari penyesalan? Atau dari rasa takut mengulang kesalahan? Mungkin keduanya. Dan di antara semua itu, nama Alia kini disebut dengan hormat. Bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai pelajaran. Dan di kota kecil yang sunyi, seorang gadis suci berjalan menatap masa depan. Tidak lagi mencari pembuktian. Karena ia tahu, harga dirinya tidak pernah bergantung pada pengakuan manusia. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun, desa perlahan kembali pada rutinitasnya, namun tidak pernah benar-benar sama. Setiap percakapan kini terasa lebih hati-hati, setiap kabar tidak lagi langsung dipercaya, setiap tuduhan dipikirkan 2 kali sebelum diucapkan. Apakah ini yang disebut pembelajaran? Atau hanya ketakutan untuk mengulang kesalahan yang sama? Lelaki tua itu semakin jarang berbicara. Namun ketika ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Kita tidak kehilangan Alia karena ia pergi. Ia berkata suatu sore di serambi masjid.
Kita kehilangannya karena kita tidak berdiri saat ia membutuhkan. Kalimat itu tidak keras, namun cukup untuk membuat beberapa orang menunduk. Bendahara masjid kini hidup dalam kesederhanaan yang lebih sunyi. Ia tidak lagi mengambil peran penting dalam keputusan desa. Ia memilih duduk di barisan belakang setiap pertemuan. Tidak banyak berbicara. Tidak lagi mencari pembenaran. Apakah penyesalan bisa menebus? Atau hanya menjadi pengingat yang tak pernah selesai? Di kota kecil itu, Alianya mulai dipercaya lebih dari sebelumnya. Pemilik warung memberinya tanggung jawab mengatur keuangan sederhana, bukan karena kasihan, melainkan karena melihat ketelitian dan kejujurannya. Hidupnya tidak mewah, namun stabil, tenang. Beberapa pelanggan tetap mulai menyapanya dengan ramah, tanpa tahu sejarah panjang yang pernah mengiringinya. Ia tidak pernah menceritakan masa lalunya, karena ia tidak ingin dikenal melalui luka. Ia ingin dikenal melalui kerja dan keteguhan. Suatu malam, seorang perempuan tua yang sering makan di warung memanggilnya. "Kau selalu terlihat kuat." Alianya tersenyum tipis. Kuat bukan berarti tidak pernah terluka. Ia menjawab pelan. Kuat berarti memilih untuk tidak membiarkan luka mengubah siapa dirimu. Kalimat itu keluar tanpa direncanakan, seolah lahir dari pengalaman yang terlalu dalam untuk disembunyikan. Malam semakin larut. Lampu warung dipadamkan satu persatu. Alianya duduk sendirian di depan kamar kecilnya, menatap langit kota yang tidak pernah benar-benar gelap. Ia tidak lagi memikirkan pengakuan bendahara itu. Tidak lagi membayangkan wajah-wajah yang dulu mengusirnya. Namun kadang, di sela-sela kesunyian, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Jika aku kembali, apakah aku akan menjadi orang yang sama?" Pertanyaan itu tidak memiliki jawaban pasti, karena ia sadar dirinya telah berubah. Bukan menjadi lebih keras, bukan menjadi lebih pahit, melainkan menjadi lebih sadar bahwa harga diri tidak bisa diberikan oleh orang lain dan tidak bisa dirampas oleh tuduhan. Di desa, sebuah keputusan kecil diambil. Nama Alia dihapus dari daftar pelaku yang pernah dicurigai, dan diganti dengan catatan resmi bahwa ia tidak bersalah. Tindakan itu mungkin sederhana, namun bagi sebagian orang itu adalah simbol pengakuan yang terlambat. Apakah pengakuan tertulis mampu menghapus luka batin? Tidak sepenuhnya. Namun ia menjadi tanda bahwa kebenaran akhirnya diakui. Suatu hari, surat kecil dikirimkan ke warung tempat Alia bekerja. Tidak panjang, tidak penuh kata-kata berlebihan. Hanya permohonan maaf tertulis dari kepala desa, dan undangan untuk datang kapan saja jika ia berkenan. Alianya membaca surat itu perlahan. Tangannya tidak gemetar, matanya tidak berkaca-kaca. Ia melipatnya kembali dengan rapi. Tidak semua undangan harus dijawab dengan langkah. Ia berkata dalam hati. Beberapa cukup dijawab dengan keikhlasan. Ia menyimpan surat itu di dalam tas kecil yang dulu ia bawa dari desa. Tas yang kini bukan lagi simbol pengusiran, melainkan simbol perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada pembuktian. Ia menemukan dirinya sendiri. Musim berganti tanpa meminta izin. Angin kota kecil itu kini membawa udara yang lebih sejuk. Hujan turun lebih sering pada sore hari. Alianya semakin terbiasa dengan kehidupan yang sederhana namun pasti. Ia bangun sebelum subuh, menyeduh air panas, membuka pintu warung sebelum pemiliknya datang. Gerakannya tidak tergesa, tidak juga lamban, semuanya terukur. Seolah hidupnya kini berjalan di atas garis yang ia pilih sendiri. Namun di balik ketenangan itu, ada ruang kecil dalam hatinya yang belum sepenuhnya tertutup. Bukan ruang kebencian, bukan juga ruang penyesalan, melainkan ruang kenangan. Kenangan tentang jalan tanah yang memerah saat kemarau, tentang suara azan yang menggema dari masjid kecil, tentang ibunya yang duduk di depan rumah saat matahari turun. Apakah melupakan adalah satu-satunya cara untuk sembuh? Atau justru mengingat dengan damai adalah bentuk kedewasaan? Suatu sore, lelaki tua dari desa itu datang seorang diri. Tidak bersama rombongan, tidak membawa banyak kata.
Hanya langkah pelan dan wajah yang lebih keriput dari sebelumnya. Alianya mengenali sosok itu dari kejauhan. Waktu terasa berhenti sesaat. Ia mendekat dengan tenang. "Kau sendirian," katanya pelan. "Aku datang bukan untuk memintamu kembali," jawab lelaki tua itu. "Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu yang tertunda." Mereka duduk di bangku kayu sederhana di depan warung. Angin sore bergerak pelan di antara mereka. "Aku melihat malam itu." Suara lelaki tua itu serak. "Aku tahu bukan kau yang mengambilnya. Tapi aku diam." Alia menatapnya tanpa menyela. "Aku takut pada perpecahan. Aku takut dianggap memihak." Ia melanjutkan. "Dan dalam ketakutan itu, aku mengorbankanmu." Keheningan jatuh panjang. Apakah pengakuan yang terlambat tetap berarti? Alia menarik napas perlahan. "Kau tidak mengorbankanku," ia berkata lembut. "Kau mengorbankan keberanianmu sendiri." Lelaki tua itu menunduk. "Aku tidak meminta kau kembali," ia berkata lagi. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal bukan karena desa berubah, melainkan karena aku tahu kau tidak pernah bersalah." Mata Alia melembut. "Penyesalan tidak mengubah masa lalu," ia menjawab. "Tapi ia bisa mengubah siapa kita hari ini." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Desa kini lebih berhati-hati," katanya. "Setiap kabar diperiksa, setiap tuduhan dipertimbangkan. Namamu sering disebut sebagai pengingat, bukan sebagai aib, melainkan sebagai pelajaran." Alianya terdiam. Ia tidak merasa bangga, tidak juga merasa puas. Ia hanya merasakan sesuatu yang ringan. Bukan karena mereka menyesal, melainkan karena ia tidak lagi membawa beban itu sendirian. Ketika lelaki tua itu berpamitan, ia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Seolah satu lingkaran telah selesai. Malam turun perlahan. Alianya kembali duduk di depan kamar kecilnya. Ia memikirkan percakapan itu. Apakah hatinya ingin kembali? Namun ia juga tidak lagi merasa terasing dari desa itu. Ia menyadari satu hal. Rumah bukan hanya tempat. Rumah adalah kedamaian yang kita bawa di dalam diri. Dan kedamaian itu tidak pernah benar-benar direnggut darinya. Ia memejamkan mata. "Aku tidak lagi ingin membuktikan apapun," bisiknya dalam hati. "Karena aku tahu siapa diriku. Dan itu cukup." Hari-hari berlalu tanpa gejolak. Tidak ada lagi rombongan dari desa. Tidak ada lagi surat yang datang. Hidup kembali pada ritmenya yang tenang. Alianya mulai dipercaya penuh untuk mengelola warung ketika pemiliknya harus pergi ke pasar besar. Uang keluar masuk dicatat dengan rapi. Tidak pernah selisih. Kepercayaan itu tidak diminta, tidak juga dikejar. Ia datang karena konsistensi. Apakah inilah cara semesta mengganti sesuatu yang pernah dirampas? Bukan dengan pengembalian, melainkan dengan kesempatan baru. Suatu pagi, seorang anak kecil tersesat di pasar dekat warung. Ia menangis di sudut jalan, tidak tahu kemana harus pulang. Orang-orang lewat tanpa banyak peduli. Alianya menghampiri, berlutut sejajar dengan tinggi anak itu. "Siapa namamu?" Suara itu lembut. Anak itu menyebutkan namanya dengan terbata. "Rumahku jauh," katanya sambil terisak. Alianya menggenggam tangan kecil itu. "Kita akan menemukannya." Tidak ada janji yang berlebihan. Tidak ada kepanikan. Ia mengantarkan anak itu berkeliling pasar, bertanya dengan sabar. Hingga akhirnya seorang ibu berlari menghampiri dengan wajah panik. Anak itu kembali dalam pelukan. Perempuan itu menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," kata itu sederhana, namun tulus. Alianya hanya tersenyum tipis. Di momen kecil itu, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Pengakuan tanpa prasangka. Ia tidak dikenal sebagai gadis yang pernah dituduh. Ia tidak dikenal sebagai korban. Ia dikenal sebagai seseorang yang membantu tanpa pamrih. Malam itu,
Ia kembali merenung. Jika dulu desa mengenalku melalui fitnah, kini dunia kecil ini mengenalku melalui perbuatan. Apakah manusia memang sering menilai tanpa melihat keseluruhan? Ia teringat pada hari ketika ia berdiri sendirian di balai desa. Ia tidak membela diri dengan keras. Ia tidak memohon agar dipercaya. Dan kini ia mengerti mengapa. Karena kebenaran tidak membutuhkan pembuktian yang tergesa. Ia hanya membutuhkan waktu. Di desa, kisah tentang Alia mulai berubah menjadi cerita yang diceritakan kepada anak-anak. Bukan sebagai gosip, melainkan sebagai peringatan. Jangan cepat menuduh, kata para orang tua. Karena satu tuduhan bisa menghancurkan hidup seseorang. Lelaki tua itu sering menyebut namanya ketika memberi nasihat. Ia tidak menyebutnya dengan rasa malu lagi, melainkan dengan rasa hormat. Namun di kota kecil itu, Alianya tidak tahu sejauh itu dampaknya. Ia hanya tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Suatu sore, ia duduk di depan makam ibunya lagi. Angin berhembus lembut. "Ibu," bisiknya, "aku tidak kembali. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah menemukan jalanku sendiri." Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang kembali ke tempat yang sama, melainkan tentang berdamai dengan masa lalu. Dan melangkah tanpa membawa bayangannya sebagai beban. Ia berdiri perlahan. Tatapannya tidak lagi kosong, tidak lagi berat, melainkan mantap. Ia bukan lagi gadis yang terfitnah. Ia adalah perempuan yang telah memilih untuk tidak membiarkan fitnah menentukan hidupnya. Dan dalam ketenangan itu, ia akhirnya benar-benar bebas. Tahun berganti tanpa banyak tanda. Tidak ada perayaan besar dalam hidup Alia. Tidak ada perubahan drastis yang mencolok. Namun ia merasakan sesuatu yang pelan namun pasti. Ia tidak lagi terbangun di malam hari karena bayangan masa lalu. Ia tidak lagi mendengar bisikan yang dulu menghantuinya. Desa itu kini hanya menjadi bagian dari ingatan, bukan luka yang terbuka. Warung kecil itu berkembang perlahan. Pemiliknya mulai mempercayakan lebih banyak keputusan padanya, pembelian bahan, pengaturan harga, bahkan rencana memperluas tempat duduk. "Kau seperti anakku sendiri," kata perempuan itu suatu malam. Alianya terdiam sejenak. Ia tidak pernah benar-benar merasa memiliki keluarga lagi setelah ibunya pergi. Namun kalimat itu tidak terasa asing. Ia menyadari bahwa kehilangan tidak selalu berarti kehampaan selamanya. Kadang ia membuka tas kecil yang dulu ia bawa dari desa. Di dalamnya masih tersimpan surat permohonan maaf dari kepala desa. Kertas itu mulai menguning, tulisan tinta sedikit memudar. Ia tidak pernah membalasnya, tidak juga membuangnya. Apakah diam berarti menolak, atau justru bentuk penerimaan yang paling sunyi? Suatu hari, kabar datang bahwa lelaki tua di desa itu sakit keras. Kabar itu dibawa oleh seorang pedagang yang sering singgah di warung. "Ia sering menyebut namamu," kata pedagang itu. Alianya menunduk pelan. Ia teringat pada percakapan di bangku kayu sederhana itu. Tentang keberanian yang tertunda. Tentang penyesalan yang jujur. Malam itu ia tidak bisa langsung tidur. Ia duduk lama memandangi langit kota. Apakah ia harus kembali untuk terakhir kali, bukan sebagai gadis yang diusir, melainkan sebagai seseorang yang telah berdamai? Pertanyaan itu berputar dalam pikirannya. Ia tidak merasa wajib, tidak juga merasa terpaksa. Ia hanya merasa bahwa mungkin ada satu lingkaran lagi yang perlu ditutup. Pagi berikutnya, ia meminta izin pada pemilik warung. "Aku ingin pergi sebentar," ia berkata tenang. Perempuan itu mengangguk tanpa banyak bertanya. Perjalanan menuju desa terasa berbeda dari sebelumnya. Dulu ia pergi dengan perasaan terusir. Kini ia kembali tanpa beban. Jalan tanah itu masih sama, masjid kecil itu masih berdiri di tempatnya. Beberapa orang terkejut melihatnya datang. Tidak ada lagi tatapan menuduh. Tidak ada bisikan yang tajam. Hanya keheningan yang penuh rasa bersalah. Alianya berjalan menuju rumah lelaki tua itu. Ia terbaring lemah. Napasnya pendek.
Ketika matanya terbuka dan melihat sosok di depan pintu, air mata jatuh tanpa suara. "Kau datang." Suara itu hampir tak terdengar. "Aku datang bukan untuk mengingat kesalahan," Alia berkata lembut. "Aku datang untuk memastikan kau tidak pergi dengan beban." Lelaki tua itu menangis pelan. "Maafkan aku," katanya lagi. "Aku sudah memaafkan sejak lama." Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk membuat wajah renta itu terlihat lebih damai. Beberapa hari kemudian, lelaki tua itu meninggal dengan tenang. Desa mengantarkannya dengan doa. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alianya berdiri di antara mereka. Bukan sebagai terdakwa, bukan sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang telah memilih memaafkan. Dan dalam momen itu, ia menyadari, ia tidak lagi terikat oleh masa lalu. Pemakaman itu berlangsung dalam hening yang berbeda, bukan hening karena curiga, bukan hening karena takut, melainkan hening karena kesadaran. Desa itu berdiri di bawah langit yang mendung tipis, tanah yang sama yang pernah menjadi saksi pengusiran, kini menjadi saksi kepulangan tanpa amarah. Alianya berdiri di barisan belakang, tidak menuntut perhatian, tidak mencari pengakuan. Beberapa pasang mata memandangnya, bukan dengan rasa bersalah yang panik, melainkan dengan hormat yang tulus. Waktu telah mengubah banyak hal. Kepala desa yang baru mendekatinya setelah doa selesai. "Kau tidak berutang apapun pada tempat ini," katanya pelan. "Justru kami yang berutang pelajaran padamu." Alianya menatap tanah yang masih basah. "Aku tidak ingin menjadi pelajaran yang lahir dari luka," ia menjawab lembut. "Aku hanya ingin kita semua belajar untuk tidak mengulangnya." Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan kering di sekitar makam. Ia berjalan menyusuri jalan desa setelah itu. Rumah kecilnya sudah ditempati keluarga lain, masjid kecil itu tampak lebih terawat. Ia tidak merasakan perih, tidak juga merasa asing. Hanya jarak yang wajar antara masa lalu dan masa kini. Apakah ini yang disebut benar-benar selesai? Ia berhenti sejenak di bawah pohon beringin, tempat lelaki tua itu dulu sering berdiri. Tempat ia pernah dipandang dalam diam. Kini ia berdiri di sana tanpa beban. "Desa ini pernah menjadi bagian dari hidupku," bisiknya dalam hati. "Namun hidupku tidak lagi bergantung padanya." Beberapa warga mendekat dengan ragu. "Apakah kau akan tinggal?" Pertanyaan itu terdengar tulus. Alia tersenyum tipis. "Aku sudah menemukan tempatku." Jawaban itu tidak menyakitkan, tidak juga menolak, hanya jujur. Sore itu, ia kembali meninggalkan desa. Namun kali ini bukan sebagai orang yang diusir. Ia pergi sebagai seseorang yang memilih. Langkahnya ringan, tidak lagi berat seperti dulu. Ia tidak menoleh terlalu lama, karena tidak ada lagi yang perlu ditinggalkan. Di kota kecil itu, warung sederhana masih berdiri. Pemiliknya menyambutnya dengan senyum hangat. "Kau sudah menutupnya," kata perempuan itu lembut. Alianya mengangguk pelan. "Beberapa pintu memang perlu ditutup," ia menjawab, "agar kita bisa membuka yang lain tanpa bayangan." Malam turun perlahan. Ia duduk di depan kamar kecilnya. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah dilalui. Dituduh tanpa bukti, diusir tanpa pembelaan, kehilangan ibu dalam sunyi, mendapatkan kembali nama baik yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan akhirnya, memilih memaafkan tanpa syarat. Apakah dunia selalu adil? Namun hati bisa memilih untuk tetap bersih. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Alianya memejamkan mata. Ia tidak lagi dikenal sebagai gadis yang terfitnah. Ia adalah perempuan yang selamat dari fitnah dan tetap utuh. Fitnah tidak selalu menghancurkan dengan suara keras. Ia bekerja dalam bisikan, dalam prasangka, dalam keputusan yang tergesa. Namun kebenaran memiliki satu kelebihan. Ia mungkin terlambat, tetapi ia tidak pernah benar-benar hilang. Semoga kisah ini mengingatkan kita
untuk lebih lambat menuduh, lebih hati-hati menyimpulkan, dan lebih berani membela yang lemah. Karena satu kata bisa menjadi luka seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.